Selamat malam, selamat datang kembali, selamat menonton kembali di pembuatan G-Profit ISP. Ya, pada kali ini yang saya lakukan ini sedikit berbeda. Hari ini saya akan membuat HTTP server. Di sini ada kode yang sudah dibuat. Ada koneksi ke Postgres, kemudian ada pengambilan data dari Mikrotik, kemudian ada juga penyimpanan data ke dalam database Postgres. Oke, dan kali ini saya akan komen semua kode ini dan fokus untuk membuat HTTP server. Oh ya, kode ini memang saat ini masih berantakan sekali ya. Ini ya, tapi meskipun seberantakannya sebagian sudah masuk ke dalam modul-modul yang sesuai. Tapi nggak apa-apa, nanti seiring berjalannya waktu saya akan perbaiki, tapi itu perlahan-lahan ya. Jadi pada konsepnya untuk membuat sebuah sistem atau aplikasi, kalau untuk saya itu yang penting ya bikin dulu ya, nanti urusan rapi-rapi diurus dengan berjalannya waktu ya. Ya, tapi itu menurut saya ya, dan belum tentu juga cocok untuk penonton. Ada juga sih orang-orang yang membuatnya didesain dulu dengan rapi baru diimplementasikan gitu, ada, tapi saya memilih untuk ya yang penting mulai dulu baru dirapikan perlahan-lahan begitu, karena ya saya sebenarnya sudah coba keduanya. Meskipun didesain rapi pun ketika diimplementasi biasanya juga ya ada beberapa bagian yang nggak bisa jalan dan harus modifikasi. Nah, daripada itu nanti ngubah desain lagi dan itu tambah ribet, ya udahlah. Yang penting saya pilih saya pilih konsep yang penting mulai dulu, nanti dirapikan perlahan gitu ya. Nah itu juga karena ya yang ngerjain ini saat ini saya sendiri ya, tapi kalau yang ngerjain banyak orang ya tentu harus ada desainnya ya. Oke, gitu aja intro kali ini. Dan ini jujur aja untuk membuat HTTP server ini saya juga belum tahu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting ya kalau nggak tahu ya cari ya. Gimana? Oke lah. Jadi untuk HTTP server itu saya akan pakai library yang sama dengan HTTP client. HTTP client sebelumnya saya gunakan library Hyper. Oke, jadi di sini saya akan pakai Hyper juga ya. Oh iya, untuk yang baru menonton, di sini saya pakai Rust dan saya tidak pakai framework apapun. Jadi di sini saya untuk arsitektur saya tentukan sesuai keinginan saya sendiri. Ya begitulah. Sebenarnya saya itu nggak terlalu senang ya dengan framework, meskipun kadang juga butuh. Karena ya memang sih framework memudahkan development, memudahkan untuk gimana ya, pokoknya kalau saya ngerjain, kalau saya lemparkan proyek ini ke developer lain itu lebih enak gitu loh mereka memahaminya kalau pakai framework ya. Tapi tentu saja ada kelemahannya ya kalau pakai framework itu, semua library, semua
helper itu semua masuk ya. Jadi kadang itu nggak dibutuhkan tapi kodenya ada di situ. Kadang nggak dibutuhkan, binary code-nya itu ada di dalam framework. Jadi lebih ini ya, lebih memakan resource yang sebenarnya nggak dibutuhin. Jadi kalau saya sih lebih seneng ya gini, bikin sendiri. Ya mungkin kelemahannya nanti untuk yang maintenance kode ini tentunya harus ngerti basic ya. Ya seharusnya juga kalau belajar belajar program ya harusnya memang dari basic ya, bukan dari framework ya. Tapi ya gak apa-apa lah, karena di YouTube juga banyaknya ya pengenalan framework, pengenalan cara membuat sesuatu gitu. Tapi ya gak apa-apa lah, biarkan saya sendiri aja yang ngodingnya pakai mode stretch tanpa framework ini ya. Oke, itu aja awalan. Ya sebenarnya tadi sudah awalan, ini awalan yang kedua, nggak apa-apa. Saya lanjut lagi ke Hyper. Nah kemarin berarti saya melakukannya di Getting Started with Client. Saya lakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan petunjuk yang ada di dokumen ini. Berarti sekarang saya menuju ke Getting Started with Server. Ya di sini seperti yang terlihat saya perlu menuliskan dependensi. Ada berapa itu ya? 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah sebenarnya ini harusnya sudah sama ya dengan HTTP client, karena sama-sama pakai library Hyper. Di sini terlihat ada Hyper Tokyo. Di dependensi proyek ini sudah ada juga Hyper Tokyo, HTTP body util ini di sini juga ada, Hyper util sudah ada. Jadi untuk dependensi ini sudah tidak perlu diapa-apakan lagi. Ya, lanjut ke sini. Ini untuk HTTP server dibuat di main RS. Oke. Nah, ini saya agak bingung juga ya, mau saya buat di main RS atau langsung saya letakkan di dalam modul ya. Karena begini, kalau saya langsung letakkan di dalam modul, saya belum tahu gimana alur kerja dari pembuatan server. Takutnya nanti kalau saya langsung masukin aja ke dalam modul, nah takutnya malah nggak jalan. Dan nggak jalan itu ada dua penyebab akhirnya. Penyebabnya saya salah masukin kode yang sesuai dengan server, sesuai dengan petunjuk yang ada di dokumentasi server, atau masalah yang kedua, kesalahan saya dalam membuat struktur. Nah, itu tentunya nanti kalau terjadi error akan membuat saya lebih sulit ini untuk mencari error di mana. Jadi mungkin lebih baik saya bikin aja di main dulu sesuai dengan petunjuk dulu. Nanti kalau sudah berhasil dan udah pokoknya udah running ya, baru nanti saya pindahkan, saya letakkan di modul yang sesuai, gitu aja lah ya. Oke, lanjut saja. Di sini apa ini ya? Ini untuk membuatnya. Oke, ini harus impor dulu. Ya sebenarnya ini diimpor nanti juga nggak apa-apa ya, tapi udahlah diimpor dulu. Oke, di sini saya harus bikin service. Service adalah mendefinisikan bagaimana server merespon
request atau permintaan yang masuk. Oke. It represent async function text. Oke lah. Oh ya, jadi intinya service dipakai untuk, ya ini service ini berupa fungsi, ini dipakai untuk hyper menentukan bagaimana nanti permintaan yang masuk itu diolah, kemudian responnya bagaimana sebagai output dari hasil olahan permintaan. Oke lah, langsung saja ini saya copy. Ini berarti saya letakkan di atas main saja. Ya, di sini fungsi hello ini, oh ini ada underscore request. Ini kemungkinan ya, kalau konsepnya tadi permintaan berarti ini isinya request HTTP. Berarti ini nanti ada query, ada parameter, mungkin ada header dan juga ada body. Harusnya seperti itu. Lalu keluarannya adalah resultnya itu kalau oke bertipe response. Respon ini punyanya hyper atau apa ya? Oh, punyanya HTTP. Kalau request ini punyanya modul HTTP juga. Oke, jadi keluarnya response, kemudian ini kok ada full ya. Oke, full bytes. Oke, berarti keluarannya itu dalam bentuk bytes ya. Ini invalidable. Apa ya invalidable ya? Invalidable ini tipe error yang jelas, tapi ya sudahlah, apa itu invalidable ya, nggak tahu ini nanti isinya apa, tapi yang jelas dia menerima request menghasilkan respon, dan di sini terlihat response new ya. Di sini terlihat fungsi ini membuat respon baru, kemudian bodinya itu berupa hello world yang kemudian dikonversi menjadi bytes dan kemudian dibungkus menjadi full ya, seperti itu. Lalu sekarang bagaimana cara membuat servernya? Nah, ini dia. Oke, ini saya copy semua ya. Saya copy semua saja, saya taruh paling atas, nggak apa-apa. Ini harusnya bisa kan langsung di run. Oke, yang di bawah ini HTTP 2 saya nggak akan pakai dulu ya, HTTP 1 aja, yang penting jalan dulu. Yang paling penting itu sebenarnya itu, oke, yang await-await ini saya ganti dengan unwrap. Oke, saya minta untuk aplikasi mengcrashkan diri kalau terjadi error. Sudah sih, nggak merah kan, sudah langsung di run ya. Sudah nggak ada yang merah, berarti bisa di run. Oke, nggak muncul apa-apa, berarti nggak muncul apa-apa tapi nggak keluar, berarti bisa ini harusnya. Oke, ini saya bikin baru aja, JProfit ISP. Ini new request apa ya? Oh ya, ini kemarin percobaan untuk mengambil dari Mikrotik ya. Saya buat folder to Mikrotik. Nah, ini saya masukkan sini aja. Sorry, di dalam sini. Ayo. Nah, bagus. Ini saya bikin baru. Ini adalah biasanya itu apa ya? Oh ya, get ppp profile aja lah ya. Oh bukan, jangan gini, foldernya adalah ppp profile, Mikrotik ppp profile. Di dalamnya itu ada request get ppp profiles. Nah, gini aja biar lebih ini ya, terstruktur aja kodenya. Nah, nanti di video ini saya akan
buat yang ini ya, get wpp profile ini ya. Oke, di sini waduh, saya tadi pengen ini di luar tapi kok nggak bisa. Gimana ya? Oh gini, ini saya pindahin ke atas. Oke. Nah ini saya beri nama dengan ping gitu aja ya, untuk ngetes saja ini sebenarnya. Oke, di sini untuk apa namanya, address running di 3000 ya. Coba ya, localhost 3000. Apakah bisa? Waduh, bisa, langsung keluar hello world. Ini coba sih saya cek headernya. Wah, ini keren ini, bisa langsung keluar. Tapi ini di header nggak ada ini ya, content type-nya ya. Oke, tapi nanti aja lah. Saya akan ini ya, saya akan buat nanti. Ya udah sih, gini aja petunjuknya. Nggak ada apa-apa kayaknya. Nah, ke bawah ini apa nih? Echo routing. Wah, ternyata ini ya, Hyper punya fitur routing ternyata. Saya kira harus bikin manual. Tapi ya oke lah. Gimana nih cara routingnya? Oke. Bentar, dari atas ya. Echo is set up routing. Oke. Di sini Hyper body frame ya, yang di Hyper body frame ini sudah diimpor belum ya? Oh belum diimpor. Kemudian oke, di sini ada echo ini ngambil request. Oh berarti kesimpulannya ini adalah service ya, karena fungsi ini membutuhkan parameter request dan menghasilkan result yang bertipe response. Oh iya kan, saya kira disediakan routingnya, ternyata emang harus bikin manual ini. Nah ini ya, bikin manual ternyata ya. Ya tapi gak apa-apa, karena memang ini yang saya ingini, ini yang saya inginkan. Jadi ya kalau saya butuh HTTP server ya HTTP server aja, jangan yang lain ikut gitu ya, meskipun nanti akan ada yang lain sih. Oke, itu ya, jadi ini sebenarnya sederhana saja sih, dia hanya cek metode. Kalau metodenya itu sesuai, oh ya sama ini ya, sama Yuri ini kalau dilihat ini, oh ini soalnya ada perintah untuk mengambil path-nya saja. Jadi di sini hanya tertulis path-nya ya, tanpa ada host dan juga port ataupun skema. Jadi hanya slash kalau tidak apa ya, hanya gini. Kalau misalkan hanya ada skema host port tanpa ada yang sesuatu di belakangnya, nah, maka path-nya itu slash ya. Oke, dan ini contohnya ini slash echo ya, pokoknya gitu, sangat gampang. Ya ini berarti di sini tinggal dilempar saja ke fungsi yang sesuai. Kemudian ya sudah sih, kalau ini nggak ada yang sesuai tulis not found. Udah kayaknya gitu aja. Dan ini wah ini penting, ini ternyata respon ini bisa diubah ini ya statusnya. Wah ini sangat penting. Oke. Sudah sih itu aja, berarti ini enggak terlalu penting banget. Ini body stream, wah ini yang keren, body stream. Nah saya nggak tahu sih body stream itu seperti apa, tapi ekspektasi saya itu adalah saya bisa ngirim body berupa stream. Nah ini nanti bisa ini untuk misalkan ngambil file. Jadi ngambil file itu saya nggak harus
read data semua file read keseluruhan isi dari file, kemudian masukin ke memori atau RAM, baru nanti di buffer ke HTTP sender. Nah itu kan memakan memori RAM yang cukup banyak ya, apalagi kalau nanti requestnya udah ribuan. Nah, ekspektasi saya itu ya nanti dari file itu bisa dibuka sebuah stream gitu ya. Nanti streamnya itu outputnya langsung saya direct ke sini sebagai respon. Nah, jadi ya nanti tentu saja akan masuk ke dalam RAM ya, data yang dari yang berbentuk file itu, tapi nggak semuanya langsung gitu. Ekspektasi saya sih seperti itu sih. Jadi ya sesuai aja lah, kalau internetnya pas kenceng ya dia ngirimnya kenceng, kalau nggak kenceng ya sedikit-sedikit, jadi RAM itu nggak full untuk menampung buffer dari ini yang akan dikirim gitu ya. Mudah-mudahan bisa seperti itu, tapi nggak tahu karena ini saya belum nyoba. Mudah-mudahan gitu. Kemudian ini ada apa nih ya, body mapping. Body mapping ini seperti apa ini? Intinya body mapping adalah mengubah body menjadi sesuatu. Nah ini map frame ini contohnya. Oke. Nah saya ini sebentar into body. Loh, ada satu sih yang saya nggak tahu. Gimana caranya ngambil body keseluruhan? Oh ini mungkin ya, buffering di request body. Atau jangan-jangan yang ini, body stream ini gimana saya mengambil body dari pemberi permintaan atau dari klien. Jangan-jangan itu. Wah ini nanti harus dipelajari lagi itu ya. Ya itu. Ini mantap ini. Saya lihat ada session itu berarti nanti saya bisa melakukan limitasi kepada besar payload yang ada di body HTTP, yang body yang ada di HTTP itu bisa saya limitasi panjangnya, jangan sampai ada klien yang iseng mengirim request HTTP tapi dengan panjang yang bahkan melebihi RAM itu. Wah bahaya, bisa tewas nanti servernya. Nanti bisa terjadi error illegal access atau core dumped biasanya. Core dump itu ya, kadang itu karena salah akses karena kepenuhan RAM. Ya begitu kurang lebih. Tapi yang jelas ya nggak usah dipikir ribet-ribet lah ya. Yang penting ini kan sudah beres. Nah, ini sudah running. Nah, mungkin nanti saya akan pelajari ini dulu. Tapi ya saya baca-baca dulu lah ya. Ini dokumentasinya. Daripada ini ada dokumentasi tapi nggak kebaca kan ya, kasihan ini developer dari Hyper ini ya. Oke lanjut, ini menjelaskan tentang apa ini ya, middleware ini ya. Middleware itu kemungkinan ya, ini konsepnya adalah penengah antara request dengan response atau request dengan handler. Gak tahu yang mana, tapi ya sudah, kita baca saja. Oh ya, ini ada tambahan ini sepertinya. Ada tambahan berupa tower. Ada tambahan dependensi berupa tower. Ini nggak tahu ini apa tower itu. Kalau di sini terlihat apa ya ini ya? Option 1 use hyper service thread. Oke, hyperlogger. Oke, ini mencoba untuk mengimplementasikan middleware yang berupa logger atau pencatat. Ya, seperti ini. Ini adalah service for logger. Oke, jadi di sini dibuat struct logger. Logger ini nanti harusnya bisa diinjek ke
ya nggak tahu kemana, nanti dicek aja. Kemudian ini ada new. Oke, seperti biasa untuk membuat objek logger agar semua yang dibutuhkan ini dipastikan ada. Kalau di sini yang dibutuhkan adalah inner yang berupa S. S ini adalah tipe yang nanti harus diinjek saat membuat objek. Ya, berarti ini logger ini hanya pembungkus dari sesuatu saja ini ya. Oke, lanjut. Ini ada request, kemudian ada request incoming. Ini berarti melakukan rename dari request yang ada di HTTP atau ini di hyper ya, hyper atau HTTP yang benar ya. Tapi nggak apa-apa lah. Apapun itu, yang jelas ini menyingkat aja. Tipe request incoming ini jadi rec. Kemudian apa ini ya, mengimplementasikan service kepada objek logger. Oke, ini response. Ada respon, ada error, ada future, kemudian ada function call. Function call ini sepertinya adalah fungsi yang harus diimplementasikan saat mengimplementasikan trade service. Oke, di sini sepertinya hanya melakukan println saja, kemudian menyerahkan fungsi call ini kepada handler selanjutnya ya, gitu. Seperti itu aja sebenarnya, sepertinya save inner. Kalau saya baca sekilas ini berarti S itu adalah handler selanjutnya ini, karena setelah dilakukan println, dia itu si logger ketika fungsi call dipanggil, dia itu memanggil call yang ada di inner. Nah, ini inner ini. Berarti inner itu kan sesuatu juga yang harus punya fungsi call. Nah, berarti kemungkinan ini handler selanjutnya. Tapi untuk membuktikannya kita baca lagi yang ada di selanjutnya. Nah, ini berarti contoh ini cukup lengkap ya, karena dimulai dari fungsi main dan harusnya ini bisa diterapkan kalau ingin. Oke, ini sepertinya sama ya kayak tadi, kayak yang saya copy di halaman pertama server. Mungkin yang beda ini servisnya ini diarahkan ke hello, kayaknya sama hello. Apa ya yang beda ya? Apakah ada yang diimpor dengan logger? Di mana ya loggernya? Oke, mungkin find aja biar ketahuan. Oh, ini nih. Jadi di service builder dia menambahkan memanggil fungsi layer fn untuk memasukkan middleware logger ini ya. Nah, kemudian logger ini service ini, wah ini gimana sih konsepnya? Dia new. Berarti mungkin SVC ini nanti yang jadi next handler. SVC ini adalah ya hello. Dan ini juga ini ya redeclare ya, tetap SVC ya ini nama variabelnya. Kemudian SVC masuk ke sini. Oke, ini konsep middleware. Nah, ini yang option 2 itu menggunakan tower. Nah, ini coba saya lihat ya. Kalau pakai tower itu bedanya apa ya? Apakah lebih singkat atau lebih rumit? Oke, di sini terlihat ya, service ini sekarang diimpor melalui modul tower. Kalau sebelumnya servicenya ini melalui modul hyper, kemudian submodul service. Berarti implementasi dari service ini akan berbeda. Nah, di sini selain call ada juga already yang entahlah itu harus diimplementasi atau tidak.
Ya sepertinya harus ya, karena setahu saya thread yang ada di Rust itu harus diimplementasi semua. Ini ada already, tapi di sini kok hanya ini ya, hanya memanggil already dari inner ya ini ya. Oke, berarti ini servernya juga harus membuatnya dengan tower nih ya, service. Nah ini service builder juga dibuat dengan tower, service buat dengan tower. Oke, tower service fn hello, apa bedanya ya? Coba saya lihat dengan yang ada di atas. Kok kayaknya sama, service fn juga, hanya beda ya panjangnya jelas beda ya, tapi hanya beda ini sepertinya modul di mana dia diimpor. Iya, ini sepertinya hanya beda itu. Ini tetap juga RFN service. HTTP 1 juga harusnya tetap pakai hyper ya. Ya, tetap harusnya. Oh, pakai ya hyper kan ya. Ini HTTP 1 ada di sini posisinya. Ya, sudah sepertinya sama saja, hanya berbeda ini ya. Ada port ready dan ada call. Port ready itu apa ya? Port ready ya, jangan-jangan itu port ready dipakai untuk ini ya, memberikan informasi kalau bodinya itu udah siap. Tapi coba ya saya cek ya, tower port ready. Port ready itu apa ya? Fungsional. Oke, saya coba tadi port ready. Port ready ada di bawah. Nah, port ready harus return oke. When the service able to process request, if the service capacity, oke. Jadi port ready kalau sudah mengembalikan ready, berarti request boleh melakukan pemanggilan kepada fungsi call under request. Oke, kayaknya ini hanya ini aja sih, detailing aja sih harusnya. Karena kayak gitu port ready ini kalau di sini request may dispatch. Oke, request dispatch repeated call. Return ready oke or ready all. Ya gitu, saya nggak tahu yang jelas fungsinya untuk apa. Tapi kayaknya saya nggak butuh ini untuk apa ya ini tadi port ready. Nah, port ready ini sepertinya saya nggak butuh sih ini. Jadi nanti saya akan pakai hyper aja ya. Tower nggak usah. Lumayan hemat kalau saya nggak pakai tower, nggak nambah-nambah dependensi, dan juga soalnya nggak terlalu penting sih sepertinya, hampir sama semuanya dengan bawaan dari hyper. Oh, ini ada gracefully shutdown server ini ya. Nah, ini penting, ini harus ini. Nah, oke, bagaimana ini caranya? Oke, ini di sini apa ini, async hand shutdown signal. Oke, coba saya copy dulu. Nah, ini penting ini. Karena shutdown server ini bisa dipakai untuk mengeksekusi kode-kode yang apa ya, sebelum shutdown itu nggak langsung keluar gitu loh. Jadi ya mungkin ada kode untuk cleaning, kode untuk memutuskan koneksi yang masih berjalan, atau ya mungkin sekedar menginformasikan kepada terminal bahwa kode ini sedang akan melakukan shutdown gitu kok. Itu juga penting sih. Oke, coba ini apa ini ya perbedaannya. Wah, sip ini. Ya ini sebentar. Saya harus ngubah di mana itu ya.
Listener, TCP listener. Oke, posisi listener di sini. Filternya new. Wait. Oke, sepertinya ada perbedaan. Oke. Wah, sepertinya banyak perbedaan ini ya. Semoga ini nggak pakai tower. Mudah-mudahan nggak pakai tower. Kalau pakai tower saya harus ini dong, harus mengubah kode, menyesuaikan kode dong. Oke, saya replace semua ya. Loh, kok yang keluar itu? Nah, gini. Wah, kan ada merah. Apa itu merah? Waduh, ini adresnya penting ternyata. Nah, gini. Oke. Wah, ini harus saya ubah lagi jadi unwrap. Oke. Itu entah kenapa nggak butuh mood. Oke, saya coba running ya. Oke, bagus. Tokyo select. Oke. Coba saya run ya, apakah bisa? Bisa. Nah, saya akan coba Ctrl C. Nah, kan dia keluar all connection gracefully close. Oke, itu fitur yang cukup menarik dari Hyper. Dokumentasi apakah ada lagi? Oke, sudah nggak ada ya. Jadi hanya itu aja. Library yang disediakan Hyper, sisanya ya terserah saya mau buat manual, mau pakai library yang lain, ya terserah lah. Oke, sekarang saya mau membaca apa yang dilakukan oleh kode yang tadi saya copy. Ya karena ya penting juga ya, meskipun udah running ya, kalau nggak bisa saya baca berarti saya nggak bisa memodifikasinya. Oke, dari awal ya, ini ada address tentu saja menentukan ya, kita di listening di di internet dengan nomor berapa. Ini di sini dia listening di localhost ini ya. Jadi selain localhost dia nggak akan diterima. Kemudian ini di sini kayaknya ini port ini ya. Ya, oke. Oke, socket address. Ya ini port, harusnya port sih. Karena ini tadi ketika saya coba di 3000 juga ini sesuai dengan yang ada di sini. Oke, lanjut ke listener. Ya kayaknya ini sama seperti sebelumnya. Saat membuat klien HTTP client, TCP connection ini dibuat secara manual. Di server pun juga gitu. TCP listener dibuat secara manual dan TCP ini dihandle oleh Tokyo ya. Jadi selain Tokyo sebagai runtime untuk asinkronus, dia juga bisa sebagai pembuat koneksi soket melalui network ataupun internet. Ya di sini TCP listener melakukan bind itu ya gini. Jadi protokol TCP UDP itu kan dikelola oleh sistem operasi ya, bukan oleh program kita. Nah, bind itu meminta sistem operasi agar ya yang pertama menjaga port 3000 ini dijaga, biar nggak bisa dipakai oleh aplikasi lain. Dan juga selain itu juga kalau ada request masuk ke port 3000 minta untuk diarahkan ke ini listener ini gitu. Jadi memang ada dua ini ya. Bind itu menghubungkan lah ya, bikin ya mengikat, menghubungkan, mengikat sih lebih tepatnya.
Nah, di sini ada unwrap ini ya. Ya, dalam melakukan binding ke sistem operasi tentu saja ya bisa terjadi error. Contohnya kalau misalkan port 3000 ini sudah di-bind oleh aplikasi lain, nah itu pasti error. Dia akan di unwrap ini agar aplikasi ini menjadi crash dan menampilkan informasi bahwa port 3000 udah dipakai gitu. Tapi ini nanti tentu saja akan dibuat secara dinamis mengikuti dari environment. Lanjut, ini apa ini ya, HTTP. Nah, ini dia bikin builder ya. Ini ada peringatan, mungkin moodnya ini saya hapus saja. HTTP builder, oke. HTTP ini builder untuk HTTP 1. Nah, ini yang tadi baru ditambahkan ya, graceful shutdown, oke. Kemudian signal steady pin. Oke, jadi melakukan pinning ke shutdown signal yang akan dikirimkan ketika menekan Ctrl C. Pinning itu apa ya? Menunjuk memori mana tempatnya shutdown signal. Nah, kemudian di bawah ini ada looping. Jadi setelah masuk ke loop ini ya. Nah, di dalam looping oke, ada dua kondisi ya yang bisa terjadi. Oke, ini berarti konsepnya adalah ini tadi kan udah dapat listener ini akan di accept ya. Listener accept ini tentunya akan menunggu kalau ada request dari klien. Oke. Kemudian kalau ada request dari klien, yang dilakukan adalah stream. Accept ini nanti akan menghasilkan stream. ADDR ini kalau ya seharusnya ini ADDR ini address dari remote ya, ini harusnya. Karena kalau address dari kita dari lokal itu kan sudah ada di atas di ADDR yang ini. Kalau yang ini harusnya dari remote sih. Semacam ya soket yang ada di klien gitu. Tokyo I/O ya, ini dibungkus, berarti streamnya dibungkus menjadi Tokyo I/O. Ini sama seperti yang ada di HTTP client. Kemudian apa ini ya, serve connection. Oke, jadi dia itu manggilnya pakai serve connection aja ya, pakai serve connection. Dan serve connection ini diarahkan kepada service fn, kemudian servicenya apa. Nah, kemudian connection ini dipantau sebentar. Apakah serve connection ini nggak berhenti di sini ya, akan langsung lewat aja ya, hanya assigning aja ya. Coba sih saya bandingkan dengan yang bukan pakai graceful shutdown. Kalau di sini di sini tuh serve connection langsung di await ya. Ya memang harusnya gitu sih. Serve connection ini kan hanya memberitahu kalau koneksi ini harus memakai fungsi service dari hello. Nah, harusnya gitu aja sih. Dia nggak melakukan istilahnya kayak listening apa yang harus didapatkan dari klien, kemudian responnya apa, itu belum dilakukan sih. Baru ketika dipanggil await ini baru tuh dieksekusi tuh. Nah gitu, tadi saya itu ini ya, kenapa kok ini nggak ada await atau apa, ternyata
ini diinputkan dulu kepada Graceful. Graceful itu tadi kan untuk menampung. Jadi Graceful dipakai oleh Graceful Shutdown. Kalau di sini ini untuk menampung koneksi-koneksi yang masih aktif. Jadi koneksi ini dimasukkan ke Graceful dan keluarlah food. Food ini harusnya sama ya, sama dengan connection harusnya. Di sini tipenya connection Tokyo IO, di sini sama kan ya, connection Tokyo IO, nggak ada yang beda. Kemudian ini ya yang dilakukan await, dan await itu dipindahkan ya ke thread lain. Di sini Tokyo melakukan spawning, memindahkan eksekusi dari kode ini ke thread lain, dan ini ada async move, berarti seluruh variabel yang ada di sini berarti pindah kepemilikan ya. Jadi food ini tadinya dimiliki oleh main, ini dipindahkan kepemilikannya kepada thread baru, ke thread yang akan dibuat untuk mengeksekusi ini semua. Ya sudah sih, itu aja kayaknya. Kalau di bawah ini apa nih? Oh ya, ini yang kedua ya. Jadi konsepnya select itu dia akan menunggu kedua ini ya. Bisa ini, bisa ini. Siapa yang duluan dia akan dieksekusi dan ya dieksekusi. Jadi gimana ya jelasinnya ya? Ya kalau misalkan ini accept duluan, ya udah ini dieksekusi, terus kan keluar dari scope-nya Tokyo Select. Nah, karena ini masuk loop, dia ngulang lagi dari atas. Kalau yang ternyata yang yang ready itu ini signal itu kan shutdown signal ya. Shutdown signal ini future juga ya ternyata. Nah, itu jadi kalau di sini dia ngebreak ya. Ngebreak itu berarti keluar dari loop. Dia ngebreak akhirnya keluar ke sini. Nah, setelah break itu kan tentunya nggak langsung di exit ya, aplikasinya harus nunggu koneksi yang masih berjalan, dan di sini di Graceful ini minta untuk di shutdown agar seluruh koneksinya terputus. Dan di sini kenapa kok melakukan select, ternyata tujuannya untuk memberi timeout ya. Kalau ternyata koneksinya ini nggak bisa di shutdown sampai beberapa detik, dan di sini diminta menunggu 10 detik. Kalau 10 detik tidak atau belum bisa terputus seluruh koneksi yang masih berjalan, ya mau nggak mau harus dimatikan aplikasi ini. Ya terpaksa lah ya, karena ya ini bisa menghambat shutdown ini ya. Nah, kalau misalkan gini, aplikasi kita sedang jalan, server kita mau di shutdown, itu kan nanti kan nunggu ya aplikasi yang masih berjalan. Nah, ini akan mengakibatkan sistem operasi melakukan delay ya sampai 10 detik maksimal gitu. Kalau ini nggak ada ya sistem operasinya ya nggak tahu ya itu gimana itu. Kalau pas buru-buru ya dia akan shutdown dia close paksa. Kalau nggak buru-buru ya mungkin akan ditunggu, tapi nggak tahu sampai kapan, terserah sistem operasinya. Nah, itu aja sih kayaknya. Ya sudah, kalau gitu lanjut kemana ya? Saya jadi bingung. Lanjutin aja deh. Lanjut memindahkan modul aja deh. Wait, apa itu? Ya, lanjut memindahkan modul aja deh. Modul dinamai dengan server. Oke, di sini mudah aja. Oh, sorry, bukan server, HTTP aja, HTTP. Nah, gini lebih enak. HTTP di dalamnya ada mod RS, kemudian ada HTTP server.
Oke, ada HTTP server, nanti kemungkinan HTTP client yang masih ada di MikroTik mungkin akan saya pindahkan ke sini. Ya, nanti tapi entah kapan nantinya. Oke. Ini saya perlu menghubungkan modul HTTP ini nyambung ke HTTP server. Ya, HTTP server tadi ya. Ya, HTTP server ini akan diisi dengan ini ya, dari awal sampai akhir. Ya, sementara hardcode semua lah, gak apa-apa. Oke, nah seperti ini. Oh ya, impornya belum. Bentar, ini LED-nya kok. Oh. Oke, saya buatkan fungsi dulu. Nah, begini, kemudian saya copy impornya ya. Ini ya impornya tadi, satu kelompok. Yang di atas itu masuk kayaknya. Ini masuk nggak ya? Oh, iya masuk kayaknya. Nah, gini. Oh ya, hellonya ketinggalan. Sabar. Oke, hellonya ini masuk ke sini. Oke. Tokyo-nya ini impor manual aja. Bentar, ini bukan masalah Tokyo sepertinya. Oh wait, ya, ini harus asin. Nah, oke. Udah gitu aja kan, ini biar lebih jelas saya pakai serve HTTP aja karena ini nama fungsinya ini belum ada di dalam objek. Oke, shutdown signal ini ini ngambil dari mana? Oh iya, itu adalah berupa fungsi tadi ya. Shutdown signal ini berupa fungsi untuk mendapatkan signal dari shutdown. Oke, ini masih abu-abu karena belum dipakai, karena pusatnya juga di sini server HTTP. Server HTTP dipakai langsung semua akan otomatis dianggap terpakai. Nah, ini berarti hanya tinggal saya lakukan re-export. Nah, ini saya kasih bintang aja ya, kan? Artinya re-export semua semua komponen di dalam HTTP server yang public. Oke, di sini berarti langsung saja ini bisa saya tulis HTTP server HTTP await unwrap. Oke. HTTP server tadi ya. Oke, ini saya tambahkan result ya. Resultnya adalah 0, kemudian errornya seperti biasa din std error. Oke, yang tadi unwrap bisa saya ganti dengan tanda tanya sekarang. Nah, begitu. Di bawah ini kayaknya ada. Oh, enggak ada. Oh, yang di bawah ini saya ganti dengan oke gini. Nah, seperti itu. Oh ya, untuk sementara gini dulu. Nah, nanti kedepannya ya shutdown ini harusnya ada di main karena akan ada banyak hal yang harus di shutdown. Oke, ini sudah seharusnya. Saya pindah gitu harusnya tetap jalan sih. Semoga gitu. Semoga tetap jalan. Nah, mantap ya. Hello world. Oke. Sebentar, saya cek dulu ini video sudah berapa menit. Waduh, sudah hampir 1 jam ini ya. Tapi oke. Oke, lanjut aja.
Itu tadi tes Hello World ya. Nah, sekarang saya mau bikin endpoint untuk get PPP profile. Oke. Ini ping saya copy. Oh ya, ini saya belum pakai variabel ya. Kapan-kapan saya pakai variabel. Jadi setiap ganti host, saya nggak perlu ganti per request, tapi langsung ubah di variabel, langsung ke ganti semua nih. Localhost misalkan ganti menjadi ya localhost juga, misalkan ganti port 5000 gitu ya. Jadi nanti bisa sebenarnya diletakkan di variabel. Jadi variabelnya diubah, semua yang ada di sini berubah semua. Jadi nggak perlu ganti satu-satu. Tapi itu nanti aja. Sekarang saya fokus ke sini dulu. Nah, mungkin gini aja ya, pakai endpoint mikrotik. Sementara ya, tenang aja. PPP biasanya pakai strip atau underscore ya, strip biasanya. Nah, gini. PPP profiles. Nggak usah S lah, gini aja lah ya. Nah, di sini ya tetap hello world ya, karena routingnya belum saya bikin. Sekarang saya akan bikin HTTP server. Nah, di sini hello. Hello ini saya rename ya, pakai F2 route. Nah, seperti ini. Fungsi routingnya enaknya sih saya ngopi aja ya dari yang sudah ada, echo ini. Nah, ini tinggal saya copy aja. Nah, paste. Kemudian route-nya ini, oh ya, ini diubah namanya jadi request agar bisa dibaca oleh match. Method ini harusnya ada impornya. Nah, ini method get, method post. Oke. Saya mau get ke, sebentar, mana postmanku? Nah, ini bukan postman sih, ini insomnia, sorry. Kebiasaan pakai sebelah. Nah, gini responnya. Oh ya, itu ada full, itu fungsi apa ya? Oh, ini hanya untuk fungsi konversi aja ini. Boleh sih, tapi lumayan daripada nulis seperti tadi fullnya. Ini bisa mempersingkat juga. Oke, box body ya, tinggal impor aja harusnya. Waduh, map RR ini. Oke, tinggal impor. Oke, full. Sudah. Masih salah tapi. Apa ya yang salah ya? Status code ini mungkin belum diimpor. Oke, impor empty. Oh, ini jangan empty lah. Jangan empty lah, pakai full aja lah, full not found gitu aja lah. Oh, ini full, yang ini berhasil, yang di atas gagal, apa ya bedanya? Oke, respon new HTTP itu full, bla box body. Tapi kok yang di bawah nggak gagal ya? Oke, mungkin yang ini saya hapus dulu, ini mengganggu. Ini koma ini apa ya? Oh, nggak pengaruh. Sebentar, kalau ini saya komen, loh, yang bawah ini nggak error, pakai full juga ini. Bedanya apa tapi? Wah, atau yang bawah ini saya copy aja. Yang bawah ini mungkin saya copy aja. Ini sebentar, kurungnya. Oke. Loh, lah ini error kok juga. Cuma nggak ada di sini aja errornya, di sini.
Ini mintanya HTTP util full, tapi ini pakai box body. Box body-nya ngimpor dari mana? Box body-nya ngimpornya dari kombinators. Bener, ini bener kok. Oh, ini harus diubah ini. Nah, ini. Nah, diubah gini jadi oke. Di sini yang penting di bawah nggak error. Oke, nggak error. Oke, oke. Harusnya sekarang ketika saya request ke Mikrotik PPP profile, harusnya keluarnya bukan not found tapi try posting data. Oke, saya coba ya, ping harusnya not found. Oke, bagus. Response code juga 404, bagus. Nah, sekarang ini 200 try posting data. Oke, ini sudah oke berarti. Ya sudah kalau gitu. Wah, ini full. Oke. Ya sudah sih harusnya. Mungkin saya bisa masukkan ini ke bukan masukkan sih, saya mungkin bisa masukkan sih, inject itu apa ya. Nah, saya bisa masukkan data manager ini ke sini sih, ke data manager. Tapi gimana caranya ya, susah juga ya, lumayan susah ini. Ya ini mau nggak mau berarti harus bikin server ini. Harus bikin struct server. Nah, ini mau nggak mau ya, HTTP server. Nah, tujuannya biar saya bisa menampung Mikrotik data manager. Ya, ini sementara, tenang aja. Nanti ya kedepannya nggak gini. Yang penting sekarang bisa ini aja, ngambil data Mikrotik PPP profile yang ada di database. Nah, yang penting itu sekarang. Oke, ini enaknya saya pakai ARC aja. Nah, gini ARC. Oke, ARC minta dari sini ya, yaitu ARC. Habis itu berarti biar lebih enak, teratur untuk pembuatan objeknya, saya buat fungsi new. Nah, new ini perlu Mikrotik data manager. Ini saya copy, bisa nggak ya? Nah, bisa. Ini outputnya adalah HTTP server. Nah, ini tinggal bikin aja HTTP server baru, Mikrotik data manager-nya sama. Lanjut. Nah, ini kemudian fungsi-fungsi ini saya akan pindahkan ke sana ya. Oke, saya akan pindahkan ke sini. Nah, perbedaannya adalah karena semua ini adalah fungsi dari objek, berarti saya harus masing-masing saya taruh self ini ya. Waduh, nggak bisa ya. Nggak bisa ini. Ya, kalau full mungkin masih bisa ya, tapi kalau root ini saya kasih self ya, nggak mau dia nggak bakal mau. Wah, ini PR baru ini. PR-nya adalah gimana saya menginjak sesuatu di sini. Kalau shutdown signal ini saya bisa masih kasih self. Ini serve HTTP juga masih bisa saya kasih self. Shutdown signal ini berarti tinggal panggil dari self shutdown signal. Nah, begitu. Oke. Jadi masalah ini root. Gimana saya
memberikan sesuatu atau argumen lah ya, kalau biasanya di C, argumen ke root ini. Atau mungkin saya bisa gini, self gini mungkin. Jadi di sini saya tulis self root kalau bisa sih, tapi jelas nggak bisa. Nggak bisa lah pasti. Kalau tanpa save sebenarnya saya bisa aja gini, saya tanpa save ya, saya bisa aja panggil http server, bukan begitu, bukan itu. Oh, nggak kebaca lagi. Nah gini bisa, http server root bisa kebaca, karena fungsi ini dianggap di luar objek, masih ya implementasi http server tapi di luar objek. Yang jadi masalah adalah, oke, ini full bisa juga saya kali dengan http server. Nah ini bisa, dia running kok, ndak error kok. Yang jadi masalah gimana saya ngambil ini Mikrotik Data Manager ini. Nah itu dia yang jadi masalah, gimana itu. Karena di sini saya nggak bisa passing, nggak bisa ini. Ini harus gini, kalau saya tambah self yang bawah teriak error kan sih. Nah kan teriak error. Aduh, bisa. Oke, itu berarti saya sedang menemui masalah ini ya. Oke lah, apa itu ya solusinya ya, coba ya, hyper pass argumen to service. Ya mudah-mudahan bisa. Ini ada pertanyaan juga yang sesuai dengan kondisi saya. How to pass variables to hyper service handler. Nah ini betul sekali. Oke. Ya seperti itu. Aduh, there is no need to, bukan no need to clone, bukan no solution. Remove that clone. Oke, sebentar, berarti ada solusi ini. Server builder serve more service and request echo. Oke. Oke, apakah? Oh, you are close. Oke. Apakah ini solusi? Ya, ini masuk akal ini. Saya coba ya, oke, saya coba. Oke, main ini error, biarin, nggak penting. Itu ya sebenarnya gampang sih ini beresinnya. Beresinnya ini tinggal gini aja. Let http server new Mikrotik Data Manager ini ngambil nanti, kemudian http server serve http unwrap. Udah gini aja. Ini saya taruh bawah karena dia butuh Mikrotik Data Manager. Mikrotik Data Manager ini saya aktifkan. Mikrotik Data Manager ini sebentar.
Oh ya, ini DP saya nyalakan, DP-nya ini saya nyalakan. Ini harus saya wrapping dengan ARC. Oke. Nah, ini data manager saya clone. Oke, gitu. Udah, di sini nggak error. Yang di sini ini bukan nggak error sih, ya emang nggak error, tapi gimana saya dapetin ini MikroTik Data Manager. Oke, saya akan coba. Tadi apa ini? Serve HTTP ya. Oh ya, betul. Serve HTTP. Nah, saya akan coba membungkus self ini ke dalam ARC. Ya, ini nggak tahu lah, coba-coba aja. Let self ARC sama dengan ARC new self. Bisakah? Loh, bisa ya. Bisa ini. Iya, bisa ini sepertinya. Inner HTTP server. Nah, adalah gini. Bukan inner sih, ya repot lah. Wah, mantap ini. Kalau bisa, ini berarti wah, ini bisa gini berarti. Nah, gini bisa begini. Sorry. Nah, bisa gini nih kalau itu bisa. Yang jelas itu nggak bisa pakai self ya, karena begitu. Gimana ya? Ya, itu nggak bisa pakai self. Yang di atas ini yang jelas nggak bisa pakai self, karena nanti itu akan dipanggil dari dalam fungsi callback ya, fungsi callback. Oke, self connection. Nah, ini yang harus diubah. Ini kalau mengikuti yang tadi ini harus gini, bisa mengakali dengan bikin fungsi baru. Kemudian manggil root. Nah, di sini tinggal gini aja, HTTP wrapper HTTP server. Wait. Ini masuk. Sorry. Nah, oke, saya taruh sini ya, karena setiap loop agar dibikin ulang ARC-nya. Oh, bukan gitu. Tetap di sini aja, tapi saya kan bisa clone. Saya lupa ada clone. Nah, gini kan. Oke, begini. Oke, ada error. Saya nggak tahu apa. Kalau saya clone di sini nggak tahu apa efeknya. Ini request saya ambil dari sini. Clone ini saya hapus coba. Apakah error? Masih error dong. Apa ini? Urusan apa? Oh, ya. Urusan dengan ini pakai N ini ya, pakai apa itu? Pakai borrow. Ya, sini saya borrow aja. Berhasil nggak tuh? Wah. Ya, nggak bisa berarti. Oke, nggak bisa ya. Oke, kalau itu nggak bisa.
Iya, nggak bisa. Oke, ini cuma request counter. Pass self to service. Ya ini kayaknya nggak bisa itu ya. Oke, ini mungkin bisa dicoba db clone. Oke. Oh, oke, berarti ini sebentar. Ini harusnya kalau seperti ini saya kan butuhnya kan ini. Saya butuhnya itu MikroTik Data Manager, saya butuhnya. Yang lain nggak butuh. Ya, berarti di sini saya clone aja. Save MikroTik. Waduh, save-nya kok nggak kedeteksi ya di sini. Waduh. Di dalam Tokyo Select ternyata udah kehilangan self ya. Berarti harus di luar. Oke, ini saya clone aja dong. Nah, gitu. Oh, mungkin di dalam loop bisa ya. Mudah-mudahan bisa di dalam loop. Oke, masih bisa di dalam loop. Setiap masuk loop dia akan cloning. Nah, oke, gini aja dong. Ini masalah tipe kan? Oke, masalah tipe gampang bisa diatasi. Kalau itu cuma masalah tipe, ini tinggal ganti aja dengan MikroTik Data Manager. Harusnya selesai. Nah, kalau nggak selesai ya nggak tahu lagi apa itu. Cannot move out, MikroTik Data Manager captured. Oh ya, kenapa ya? ARC MikroTik Data Manager. Wait. Ini kah? Apakah ini harus begini? Apakah harus clone copy? Clone. Gimana sih? Cannot move out MikroTik Data Manager capture variable in an fn closure. Iya benar, ini di dalam fn. Move occurs because MikroTik Data Manager has type ARC which does not implement the copy thread. Kalau pakai clone copy, the thread copy cannot be implemented for this type. This field. Oh, bentar. Mungkin ini yang harus saya gini. Aduh, malah merah. Ya, ARC. Saya sih ekspektasinya kalau sudah saya bungkus ARC itu bisa pindah-pindah bebas gitu loh antar thread. Tapi entah kenapa ini ketika dipindahkan malah error, malah minta copy. Oke lah, coba saya cari ya, mudah-mudahan ada. Cannot move inner value out of an ARC rush. Kenapa ya? Lah ini malah ngaco ini jawabannya. Oh ya, pertanyaannya juga bukan yang sesuai ya. Cannot move out. Nah ini
ARC. Kenapa ARC nggak bisa? Oke. Apakah gini? Gini? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Bentar. Kok saya kepikiran ya, gimana kalau gini? Self clone. Ya, HTTP server harusnya. Oh, ini belum drive ke clone. Oke, saya kasih clone. Oke. Enggak, saya tiba-tiba kepikiran gini. Ini wrap save. Jadi nggak apa-apa ini di clone. Bodo amat. Nambah memori. Ya cuma satu sih sebenarnya. Ketika serve itu dia clone 1 biji aja. Ketika loop juga yang di clone adalah reference-nya. Bentar. Ini berarti ini bodo amat, buang. Let clone wrapped self sama dengan wrapped self.clone. Oke, ini saya masukin sini. And then di sini HTTP server ini adalah HTTP server. Entah HTTP server atau sama loh ini. Sama loh. Implement copy itu gimana? Implement copy. La ilaha illallah, harus pakai mutek ini ya. ARC mutek FN. Sebentar. Oke. Saya coba sensing ya. Saya tuh ingat kalau sensing itu masih ingat. Sebentar. Oh, tapi nggak bisa juga. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Aduh, wis. Oke, ini coba saya hapus yang variabel yang saya definisikan ini. Var saya ganti var, ini juga saya ganti var. ARG type. Oke. Aduh, how to move ARC in Rust to another FN. Enggak, kenapa harus pakai mutex itu loh. Oke. ARC. Nah, ini loh yang tak maksud itu ini. Jadi saya itu cuma bikin ARC new, kemudian X itu saya clone. Nah, yaitu saya masukkan ke sini. Bentar, wait. Apa yang salah? Nah, ini loh tetap gitu loh. Capture which doesn't implement copy.
Artinya kan HTTP server ini harus implement copy. Padahal ini udah di clone. Kenapa harus di copy? Kenapa harus di copy? Kalau di implement copy aduh cannot implement this type. Ini ngelawak apa gimana sih? Kasih petunjuk, udah diikuti petunjuknya, malah dikasih error yang lain. Kacau. Oke. You are implement copy for any type but not for a compliant knows that the full copy. Oke. Ini kalau ini saya masih ngerti. Dia itu butuh implementasi manual karena pakai generic T. Nah, di tempat saya ini nggak ada loh ini generiknya sama sekali. Oh, atau mungkin kalau saya mengcopy ini, yang ada di dalamnya harus mengcopy juga. Mikrotik Data Manager ini harus punya ini juga. Nah, mudah-mudahan gitulah ya. Ini copy clone copy. Oke. Clone copy mungkin ini butuh ini. Loh, Tokyo Postgres client kan nggak bisa di copy. Ini library orang. Waduh, stuck dong di sini. Aduh, ngaco ini library konyol. Nggak, ini library-nya parasnya sih yang konyol. Nggak bisa loh ini. Oke, sebentar. Sekarang errornya apa sih? Oke. Ini saya sudah clone masalahnya. Loh. Berarti nge-clone tetap borrow. Saya nggak tahu sih konsepnya gimana sih. Bentar, ini gimana sih ceritanya? Kan ini self ini saya clone harusnya dia kan udah nggak borrow, dia ya udahlah, ntar saya stop dulu lah, kacau ini emang.